Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ya, ini mau nanya Kita sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih Kemudian Bapak. bersama dengan wudunya batal. Wudunya batal. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Selamat datang pemirsa Fatwa TV, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Alhamdulillah malam hari ini Allah kembali berikan kenikmatan kepada kita. Allah berikan kesempatan kepada kita untuk kembali bersua dalam salah satu program yang sudah kita nantikan bersama-sama. Program live interaktif keimanan, doa, dan zikir bersama guru kita Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan Hafizahullahu Ta'ala. Yang kedua, tidak lupa salawat dan salam semoga senantiasa kita curah dan limpahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar, insya Allah kita akan menemani kebersamaan Anda kurang lebih dalam kurun waktu 1 jam mendatang. Dan juga insya Allah kami akan berusaha membacakan pertanyaan-pertanyaan tertulis yang sudah masuk ke meja redaksi kami. Dan juga tidak lupa untuk kami berikan kesempatan kepada seluruh pemirsa untuk bisa berhubung atau terhubung langsung bersama kami malam hari ini. Pemirsa bisa menanyakan seputar pertanyaan keimanan, doa, dan zikir kepada guru kita pada malam hari ini. Dan insya Allah kami berikan layanan melalui layanan telepon di 0331 544 6087. Dan juga Anda bisa menghubungi kami nantinya melalui telepon WA di 0821 7000 6087. Baik pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar, alhamdulillah malam hari ini telah hadir di tengah-tengah kita Al-Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA Hafizahullah Ta'ala di studio Fatwa TV Jember. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, bagaimana kabar malam hari ini Ustadz? Alhamdulillah, sehat walafiat ya. Semoga kita diberkahi di malam hari ini. Amin. Dan Ya dibimbing Rabbal Alamin. untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Masya Allah. Sepertinya lagi sibuk akhir semester Ustadz ya di kampus ini. Ya biasa proses ujian ya tentunya. Ujian. Setelah itu Masya Allah. kita harus menyelesaikan koreksian ya. Masya Allah. Manusia ada ujian, mahasiswa ujian, dosennya dosennya juga diuji juga. Masya Allah. Dan Barakallahu semua fiik, hidup ini penuh dengan ujian. Naam, sahih Ustaz. Nah, Tapi barakallahu fikum Ustaz. Masya Allah pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, untuk membuka live interaktif kita malam hari ini, marilah kita simak dan dengarkan bersama satu untayan nasihat pembuka yang akan membuka live interaktif kita keimanan, doa, dan zikir pada malam hari ini. Baik, kepada Ustadz kami persilakan. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Ikhwatal iman kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Malam ini tanggal 31 ya, bulan 12 Desember 2024. Kurang lebih ya 4 jam sampai jam 000 ya, poin 00 itu akan berganti ya. Kan tadi pergantian tahun yang dari 2024 menjadi 2025 ya. Artinya 2024 telah berakhir, akan berakhir. Tersisa ya kurang lebih 4 jam ya. Para pemirsa rahimakumullah. Kemudian akan masuk tahun 2025. 1 Januari 2025. Menjadi pertanyaan, apakah ada yang istimewa dalam perubahan tahun itu? Apakah ada yang spesial dalam perubahan tahun hari demi hari? Sampai harus ya diperingati, harus menunggu sampai jam 00.000 kemudian berpesta ria ya,
dengan berbagai ya tradisi dan budaya, kembang api, berbagai hal yang dilakukan untuk mengekspresikan kegembiraan. Bahkan sebagian menunggu-nunggu. Mulai begitu terbenam matahari, dia telah mendatangi tempat-tempat yang di sana akan ada keramaian untuk berpesta ria, ya, menyambut kedatangan atau menyambut pergantian tahun dari 2024 sampai masuk 2025. Yang tentu di sana kita melihat, memperhatikan berbagai hal-hal yang dilakukan. Dan tidak diragukan kebanyakan dari ritual-ritual tersebut adalah hal-hal yang tidak bermanfaat. Bahkan seringkali di sana ada kemaksiatan dan pelanggaran terhadap hukum-hukum Allah. Yang menjadi pertanyaan para wisara rahimakumullah, apa yang spesial dari pergantian tahun? Adakah yang spesial dari perubahan 2024 sampai 2025? Atau bagaimana sesungguhnya seorang mukmin dalam hidup ini, dalam menyikapi perubahan hari demi hari, pergantian hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun? Apakah ada yang spesial dalam kehidupannya? Apa yang harus dilakukan? Ya, seorang mukmin memiliki prinsip. Dia meyakini bahwa hari yang spesial, perubahan yang spesial dalam kehidupan dia, perjalanan pergantian hari demi hari yang dia lewati, dia jalani, tidak ada yang spesial kecuali bila hari-hari tersebut diisi dengan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang spesial. 2024 berganti 2025, tidak ada. Ya. Bahkan bila perubahan tahun tersebut, pergantian tahun tersebut diisi dengan kemaksiatan kepada hal-hal yang tidak ada gunanya, berpesta yang tidak ada gunanya, bersenang-senang yang tidak ada yang gunanya, bahkan itu menjadi awal dari kejelekan dalam hidup seseorang, bukan awal keberkahan hidupnya. Maka oleh karena itu, kaum muslimin ya hendaklah memiliki prinsip. Jangan kita ikut-ikutan mayoritas manusia yang merayakan perubahan atau pergantian tahun, melakukan berbagai agenda, kegiatan ya, yang seringkali terjatuh ke dalam hal-hal yang sia-sia, bahkan hal yang tidak berguna secara agama. Oleh karena itu, hendaklah seorang dalam menjalani hidup ini, sesungguhnya pergantian tahun demi tahun hendaklah menjadi ibrah, pelajaran, agar dia mengintrospeksi diri, agar diketahui sisi positif dalam hidupnya dan sisi negatif, sehingga yang positif ditingkatkan dan yang negatif diperbaiki. Meningkatkan ketakwaan kepada Allah, memulai hari-hari dengan ketaatan kepada Allah, itulah keberkahan dalam kehidupan seorang muslim, di mana awal tahunnya dimulai dengan ketaatan kepada Allah, bukan melakukan hal-hal yang sia-sia atau tidak bermanfaat. Maka dipastikan seorang yang memulai harinya, tahun yang dijalani dalam hidup ini dengan kemaksiatan kepada Allah, maka sepanjang tahunnya hidupnya tidak akan berkah. Mulailah hari kita dengan ketaatan kepada Allah, introspeksi diri. Hidup hari demi hari kita jalani tentunya semakin mengurangi jatah hidup atau umur yang Allah berikan kepada kita, bukan semakin bertambah. Oleh itu seorang muslim hendaklah senantiasa ya bertaubat kepada Allah, beristighfar kepada Allah, muhasabah terhadap apa yang telah dia lakukan dan apa yang akan dilakukan, demi menatap
masa depan yang lebih berkah, yang lebih bermanfaat, diawali dengan ketaatan dan istighfar, ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hari demi hari kita lewat ini semakin lebih baik, dan awal dari pergantian tahun menambah keberkahan bagi kita. Tidak ada hal yang spesial memperingati, merayakan. Jika pergantian tahun dalam Islam, tahun Hijriyah, tidak ada hal yang spesial ya untuk merayakannya. Terlebih lagi ya pergantian tahun Masehi yang tentu bukanlah dari tradisi Islam hal-hal yang seperti itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kaum muslimin untuk jalan kebaikan dan memberikan hidayah kepada mereka untuk mengikuti aturan Allah, syariat Allah, agama Allah, dan untuk ya menjauhkan mereka dari mengikuti tradisi dan budaya orang-orang yang jauh dari bimbingan Allah atau mereka yang non-muslim, yang itu merupakan hari yang dijadikan oleh mereka sebagai perayaan yang merupakan ya ritual dan tradisi dan kebiasaan mereka. Mari kita bangga dengan Islam, dan mari kita gunakan hari-hari yang kita lewati, atau mari kita mulai hidup ini dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semakin berkah dan bahagia dunia dan akhirah. Demikian, wallahu a'lam. Masya Allah, syukron Ustaz, jazakumullah khairan atas nasihat yang telah diberikan. Masya Allah, itu tadi sampai nasihat yang telah disampaikan oleh guru kita Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA Hafizahullah Ta'ala tentang bagaimana kita memanfaatkan waktu yang kita punya. Jangan sampai kita isi dengan hal-hal yang sia-sia atau bahkan kita isi dengan kemaksiatan, terutama di malam hari ini, di awal hari yang nantinya kita akan jalani ke depannya. Maka semoga kita termasuk orang-orang yang dapat memanfaatkan waktu tersebut dengan baik. Barakallahu fikum pemirsa Fata TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada. Kembali kita undang seluruh pemirsa dan para pendengar untuk bisa berinteraksi secara langsung bersama kami malam hari ini melalui layanan telepon yang kami buka di 0331 544 6087, dan juga Anda bisa memanfaatkan untuk bisa menelpon kami via telepon WA di 0821 7000 6087. Baik, alhamdulillah malam hari ini telah terhubung ada penelpon pertama, Bapak Rafli di Bogor. Kita sapa Foto TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Bapak Rafli, silakan pertanyaannya. Ya, jadi begini Ustaz, kan sebentar lagi kita akan rojab ya. Mohon bimbingannya gitu, bagaimana sebenarnya bimbingan syariat ketika kita masuki bulan rojab, keutamaannya, kemudian amal apa saja ya yang semestinya dimaksimalkan ketika masuki bulan rojab. Gitu aja Ustaz. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Pak Rafli di Bogor, barakallahu fiik. Ya, ditanyakan tentang sebentar lagi kita akan masuk bulan Rajab. Ya, apa saja amalan yang spesial atau keutamaan ya secara khusus bulan Rajab. Tentang keutamaan bulan Rajab, bahwa salah satu keutamaannya adalah bahwa bulan Rajab merupakan salah satu dari bulan haram. Ya, salah satu dari bulan haram. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Rajab. Itu bulan haram. Itu keutamaannya, Asyhurul Hurum. Sehingga memiliki keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dilarang dalam bulan tersebut kita menzalimi diri sendiri atau menzalimi orang lain. Menzalimi diri sendiri, melakukan perbuatan kemaksiatan, dosa, atau hal-hal yang akan menzalimi orang lain. Itu kita tinggalkan. Adapun amalan yang spesial atau puasa, ya, tidak ada ibadah yang spesial di bulan Rajab. Tidak ada ya puasa yang spesial di siang harinya. Tidak ada solat sunnah yang spesial di malam harinya.
Kecuali bila seseorang yang kebiasaan dia di sepanjang tahun, di bulan-bulan yang lainnya, dia berpuasa Senin Kamis, berpuasa Ayyamul Bid, ya, atau dia mungkin berpuasa, ya, puasa Daud, Nabi Daud, atau dia di malam hari kebiasaan dia ada tahajud, qiyamul lail, dan dia membaca Al-Quran, ya, maka kebiasaan tersebut dia lanjutkan. Bukan karena bulan Rajabnya, tapi itulah kebiasaan yang telah dia lakukan. Adapun secara spesial puasa atau solat dijelaskan oleh Imam Al-Muhaddits Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i dalam kitab beliau Tabyinul Ajab bima warada fi fadli Rajab, bahwa beliau menjelaskan semua riwayat yang dinukilkan yang terdapat tentang keutamaan bulan Rajab, baik solat secara khusus atau puasa secara khusus, semuanya dari riwayat tersebut adalah lemah, bahkan kebanyakannya kata beliau adalah palsu. Ini perkataan siapa? Hafidh Ibnu Hajar dalam kitab Tabyinur Rajab, ya, fima warada fi fadli Rajab. Jadi semua riwayat, ya, yang menjelaskan keutamaan berpuasa atau solat khusus, apakah itu solat yang dinamakan solat Rajab atau solat solat Ar-Raghaib di malam Jumat pertama, ya, pekan pertama bulan Rajab, atau puasa yang khusus, puasa awal Rajab, dijelaskan oleh Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i bahwa semua riwayat tersebut lemah dan kebanyakannya adalah palsu. Maka tidak ada yang spesial. Oleh karena itu, ikutilah sunnah Nabi. Ya, ikutilah sunnah Nabi. Kita memohon kepada Allah agar kita diberkahi. Bahkan riwayat yang mengatakan Allahumma barik fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan juga, ya, riwayat tersebut tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak ada masalah seorang berdoa kepada Allah agar diberkahi hidupnya di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, kemudian diberi kesempatan untuk bertemu dengan Ramadan. Nah, bahkan Sya'ban yang memiliki keutamaan yang spesial. Nah, adapun Rajab tidak ada, ya, keutamaan yang spesial kecuali bahwa bulan Rajab tersebut merupakan salah satu dari bulan haram, sehingga memiliki keagungan di sisi Allah. Tapi bukan berarti itu mensyariatkan atau membolehkan kita untuk mengkhususkannya dengan ibadah yang spesial atau puasa yang spesial. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, syukron atas jawaban yang telah diberikan. Itu tadi jawaban dari Ustaz. Jazakumullah khairan Ustaz. Semoga jawaban tadi dapat memberikan jawaban dan pemahaman, ya, bagi yang bertanya khususnya, dan juga memberi ilmu yang bermanfaat bagi kita yang menyimak malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa Foto TV dan juga para pendengar, alhamdulillah kembali terhubung bersama kita malam hari ini. Ada penelpon kedua, ada Ibu Rusmini di Pacitan. Foto TV, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ibu, pertanyaannya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan saya ini bersambung, Ustaz, dengan beberapa waktu yang lalu. Karena saya belum jelas, kami mohon dijelaskan. Zikirnya begini, Ustaz. Seperti kemarin sudah saya bacakan, La ilaha illallah wallahu akbar, 5 itu. Di sini disebutkan bahwa dia apabila dia sedang sakit, kemudian membaca zikir ini, kemudian meninggal dunia, maka neraka tidak akan memakannya. Yang saya maksud begini, kalau sakit membaca seperti itu, tapi kalau orang sehat berzikir seperti itu bagaimana dan kapan waktunya? Terus apa fadilahnya kalau dia sedang sakit seperti itu tidak akan dimakan api neraka jika meninggal. Tapi yang saya maksud ini loh Ustaz, kalau kita itu sehat,
Itu bagaimana membacanya, kapan waktunya? Terima kasih jawabannya. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu ya Rasmini ya. Sudah lama ya tidak bergabung. Alhamdulillah kembali kita bisa mendengar suara beliau. Ya, pendengar setia dan ya pemirsa yang setia terhadap Fatwa TV dan ya channel-channel TV yang lainnya. Taib, apa yang disampaikan oleh Ibu Rasmini tadi yaitu tentang tahlil ya. Ada 5 tahlil yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih bahwa apabila seorang mengucapkannya kemudian dia meninggal ya setelah mengucapkan tahlil tersebut maka api neraka tidak akan menyentuh dirinya, yaitu la ilaha illallah Allahu akbar yang pertama, la ilaha illallah wahdah, la ilaha illallah la syarikalah, la ilaha illallah lahul hamdu wa lahul mulku wa lahul hamd, la ilaha illallah la haula wa la quwata illa billah. Nah, barang siapa yang mengucapkan kelima tahlil tersebut kemudian dia meninggal dunia, maka api neraka tidak akan menyentuh dirinya. Dan tentunya diucapkan oleh seorang yang dalam kondisi sakit, dalam kondisi sehat. Karena sesungguhnya ajal ya tidak membedakan orang yang sakit dengan orang yang sehat. Ya. Akan tetapi yang biasanya orang yang sakit, ya boleh jadi sakit itu menjadi sebab kematian dia, maka hendaklah dia memperbanyak tahlil la ilaha illallah tersebut. Karena Nabi dalam hadis lain menjelaskan, "Man kana akhiru kalamihi minad dunya la ilaha dakhala jannah." Barang siapa yang akhir ucapannya di kehidupan dunia adalah la ilaha illallah, masuk surga. Ya, masuk surga. Oleh karena itu disyariatkan untuk mentalqin ya, membisikkan ya, menuntun orang yang sedang menghadapi sakarat ya untuk membaca tahlil atau la ilaha illallah. Jadi orang yang sakit tentu sangat diutamakan ya, karena boleh jadi sakit tersebut menjadi sebab kematiannya. Adapun orang yang sehat ya dibaca kapan saja. Ini zikir yang mutlak, tidak dibatasi dengan jumlah tertentu dan juga dibatasi dengan waktu yang tertentu. Jadi kapan saja dibaca ya, dibaca di malam hari, di siang hari, petang hari, ya, mengucapkan dalam perjalanan kita dari rumah ke tempat kerja, atau dari mungkin ke masjid, atau tempat mungkin kebutuhan sesuatu yang ingin kita ya, untuk membeli sesuatu kebutuhan kita ya, memperbanyak dalam perjalanan kita, dalam keadaan berbaring, dalam keadaan duduk, ya, dalam keadaan antri, misalnya antrian menunggu, ya mungkin kendaraan atau naik pesawat atau mungkin kereta api dan seterusnya ya, atau mungkin antrian di urusan di bank misalnya, banyak ucapkan hal yang demikian itu. Nah, mudah-mudahan ya itu menjadi kebiasaan kita sehingga itulah yang akan menjadi akhir dari ucapan kita sebelum datang ajal. Nah, demikian wallahu a'lam. Baik Ustaz, syukron atas jawaban yang telah diberikan. Jazakumullah khairan, Masya Allah. Itu tadi jawaban atas pertanyaan dari Ibu Rusmini tadi di Pacitan. Barakallahu fiik ya. Semoga menjawab pertanyaan dari Ibu dan juga bagi yang mendengar semua, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Baik pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar, alhamdulillah kembali terhubung dengan penelpon ketiga malam hari ini, Ibu Asih atau Ibu As ya, di Purwakarta. Nah, Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ibu. Satu pertanyaan singkat ya. Iya. Iya, Assalamualaikum Ustadz, barakallahu fiik. Begini Ustadz, saya baru hafal, baru tahu mengenai zikir yang kita baca saat memasuki pasar. Karena biasanya saya langsung masuk-masuk aja atau bismillah aja cukup seperti itu.
Tapi karena ada zikir yang dilafazkan, la ilaha illallah, wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu saya coba untuk membacanya sebelum masuk pasar. Tapi karena belum terbiasa, saya kadang-kadang sudah masuk pasar baru ingat zikir itu. Apakah masih afdol Ustadz saya baca setelah masuk pasar? Sekian pertanyaan saya, mohon penjelasannya. Syukran, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, taib. Terima kasih kepada Ibu Asya yang atas pertanyaannya tentang doa tadi ya, masuk pasar ya. Doa tentang masuk pasar. Ya sebagaimana yang disampaikan yang dibaca, redaksi yang dibaca tadi, bahwa Nabi SAW ya bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, man dakhala as-suq, barang siapa yang masuk pasar kemudian mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah, tiada ilah yang berhak diibadahi ya kecuali Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya kekuasaan dan juga segala pujian. Allah yang yuhyi, yang menghidupkan, wa yumit, yang mematikan, wa huwa hayyun la yamut, Allah Maha hidup dan tidak mati ya, tidak akan mati. Biyadihil khair, bahwa di tangannya seluruh kebaikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah Maha kuasa atas segala sesuatu. Dan keutamaannya luar biasa. Kataballahu lahu alfa hasanah. Allah akan ya memberikan kepadanya, menulis baginya 1000 kebaikan, berarti 2000 kebaikan. Ya. Kemudian wa mahanu alfa sayyi'ah, akan yang menghapus darinya 2000 kejahatan. Wa rafa'an lahu alfa darajah, akan diangkat derajatnya dengan ribuan ya derajat. Ini hadis menjelaskan tentang doa masuk ya pasar. Yang menjadi pertanyaan tadi adalah bagaimana kalau lupa? Ya. Kalau lupa kemudian ingat dan masuk pasar, dan tidak masalah dibaca lagi, tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Ya. Jadi begitu kita masuk pasar dibaca doa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun la yamut, lahu biyadihil khair, wa lahul mulku wa lahul hamdu, huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, maka yang demikian itu bi'inillah akan menambah kebaikan kita, akan menghapus ya kesalahan-kesalahan kita, dan juga akan mengangkat derajat kita. Jadi intinya begitu lupa ya dan ingat, maka dibaca lagi, tidak ada masalah. Nah, demikian Allahu a'lam. Baik, syukran Ustadz, jazakumullah khairan. Itu tadi jawaban dari Ustadz, semoga dapat dipahami oleh tadi Ibu Asih yang bertanya, barakallahu fiik, dan juga semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita yang menyimak. Baik pemirsa, alhamdulillah kembali terhubung bersama kita. Ada penelpon keempat, Bapak Soleh Haji di Bengkulu, Foto TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Bapak, satu pertanyaan singkat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam salah satu hadis disebutkan, Ustaz, bahwa lamanya ruku Rasulullah SAW maupun lamanya sujud Rasulullah SAW itu sama dengan lamanya berdiri. Nah, kita tahu berdirinya Rasul itu kan lama, Ustadz. Nah, pertanyaan adalah, ya bagaimana caranya Ustadz memperlama zikir pada saat ruku maupun sujud? Apakah satu zikir itu diulang-ulang gitu, Ustadz? Atau kita itu membaca beberapa zikir yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, berkaitan dengan itu juga Ustadz, bagaimana dengan zikir-zikir yang lain di dalam sholat? Misalnya zikir duduk di antara dua sujud,
kemudian zikir tumanina begitu. Apakah boleh kalau kita mengulang-ulang zikir itu sehingga kita menjadi lama begitu tumaninanya menjadi lama, atau duduk di antara dua sujudnya lama gitu Ustaz, karena kita mengulang-ulang zikir yang sama begitu. Itu saja Ustaz. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Soleh Aji ya. Barakallahu fiik atas pertanyaannya. Jadi sebagaimana yang beliau sampaikan bahwa Nabi SAW ya sungguh ya sangat lama ya rukuknya, sebagaimana juga ya beliau lama berdirinya dalam sholat. Karena beliau ya di dalam sholat betul membaca ayat yang panjang ya, dan begitu juga membaca zikir yang panjang. Karena sholat merupakan ya seorang hamba sedang bermunajat kepada Allah, sedang berkomunikasi ya, maka kesempatan yang terbaik untuk bermunajat kepada Allah di waktu sholat. Maka Rasul mencontohkan kepada kita. Tapi yang jelas berapa ya durasinya, lamanya, wallahu a'lam. Tapi yang jelas ya, Aisyah menjelaskan bagaimana sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sholat yang beliau lakukan sendirian ya, beliau lakukan sendirian sholat sunnah. Adapun ya di dalam sholat wajib yang beliau mengimami para sahabat ya, secara umum sholat beliau ya sedang, melihat juga kondisi ya makmum. Karena beliau memerintahkan bila salah seorang dari kalian sholat maka hendaklah falyukhaffif ya, memendekkan bacaan, karena yang sholat itu ada yang sakit, ada yang dzil hajah, ada yang punya kebutuhan. Tapi dipastikan bahwa sholat Nabi yang begitu panjang diceritakan Aisyah itu adalah sholat malamnya. Nah, itu beliau sendirian sholat ya, dan berzikir, baca Al-Quran ya, kemudian berzikir di waktu sujud dan di waktu rukuknya. Nah, berkaitan dengan rukuk, apa yang dibaca? Ya, kalau kita ingin mencontoh Nabi SAW, ingin memperpanjang rukuk kita, waktu sujud kita. Tapi ingat, ini di waktu kita sholat sendirian, jangan sampai menjadi imam rukuk sepanjang-panjangnya, sementara makmum tidak memahami. Itu jelas tidak tepat. Ya, atau sujud selama-lamanya. Nah, tapi tatkala kita sholat sendirian, pada sholat malam, maka silakan memperpanjang rukuk. Ya. Lalu apa yang dibaca? Para ulama menjelaskan bahwa ya mengulang-ulang bacaan dari zikir yang diucapkan di waktu rukuk. Subhana rabbiyal azim itu yang wajib satu kali. Boleh diulang-ulang. Bertasbih. Ya. Karena di waktu rukuk ya fa'azzimullah, diagungkan Allah dengan bertasbih. Dan juga boleh juga berdoa. Ya. Nah, di waktu sujud banyak berdoa. Setelah kita mengucapkan subhana rabbiyal a'la, diulang-ulang ya 10 kali atau lebih, enggak ada masalah. Berdoa ya. Mohon keteguhan kepada Allah, mohon keampunan kepada Allah ya. Mengakui tentang kesalahan dan ya dosa yang kita lakukan, mohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya boleh mengulang-ulang doa atau zikir yang telah ucapkan di waktu sujud tadi. Kendati yang wajib subhana rabbiyal a'la di waktu sujud satu kali, subhana rabbiyal azim di rukuk satu kali. Selebihnya boleh diulang-ulang. Adapun tadi yang waktu menunggu duduk di antara dua sujud, ya di sini ya kita mencontoh Nabi SAW membaca apa yang dicontohkan Nabi SAW, tidak perlu mengulang-ulang ya, karena yang dapatkan riwayat Nabi SAW adalah dia memperpanjang rukuk dan sujudnya, bukan duduk antara dua sujud atau tasyahudnya. Nah, seperti itu. Begitu juga doa di penghujung solat, boleh kita memperbanyak berdoa di penghujung solat ya, setelah mengucapkan tasyahud kemudian salawat, kemudian melindung dari 4 perkara ya, menya'udzubika min adzabi jahannam, min adzabil qabr, min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Kemudian memperbanyak doa ya, perbanyak doa, karena itu tempat yang sangat mulia untuk berdoa ya sebelum salam. Nah, seperti itu. Adapun di waktu
duduk antara dua sujud atau waktu ya untuk menunggu tumakninanya, ya itu kita membaca ya sebuah standar yang dibaca oleh Nabi SAW. Nah, tidak bisa dikiaskan dalam hal ini. Begitu rukuknya panjang, sujudnya panjang, kita juga tumakninanya lama sekali gitu ya. Atau mungkin tasyahud atau duduk antara dua sujudnya lama sekali, tidak seperti itu. Nah, demikian Allahu a'lam. Baik, syukran Ustadz. Masya Allah, jazakumullah khairan. Itu tadi jawaban dari Ustadz ya atas pertanyaan dari Bapak Soleh Haji. Semoga jawaban tadi dapat menjawab pertanyaan dari Bapak Soleh Haji dan juga dapat memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua yang menyimak pada malam hari ini. Baik pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar, kembali kami persilahkan ya kepada seluruh pemirsa dan para pendengar untuk bisa berinteraksi secara langsung bersama kami malam hari ini melalui layanan telepon yang kami buka di 0331 544 6087 dan juga Anda bisa menghubungi kami via telepon WA di 0821 7000 6087. Dan tidak lupa kami akan sapa para pemirsa. Ternyata sudah terhubung ya dengan kami malam hari ini, ada penelpon ke-5. Baik, ada Bapak Suganda di Sumatera Utara. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Bapak Suganda, silakan pertanyaannya. Iya, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya. Nah, silakan Bapak. Saya kan mau umroh, Ustaz. Jadi, halo. Iya, halo, kami mendengar. Silakan Pak. Ustaz, saya mau umroh. Jadi, mau nanya itu, Ustaz. nah, Iya. Belum kaitan. ayo, nah silakan. Silakan, Kita kami Pak. mendengar Bapak. Masih terdengar jelas? Taib, qadarullah terputus sepertinya. Baik. Nah, barakallahu fiik Bapak Suganda yang mungkin ada trouble tadi di sinyal atau di handphonenya. Silakan mungkin bisa dicoba lagi. Taib, barakallahu fiik. Nah, pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar, kita sapa terlebih dahulu para pendengar yang sedang menyimak malam hari ini melalui layanan radio yang tergabung di dalam RTVC. Di antaranya ada Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, Radio Hang FM Batam, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Tuah FM Riau, dan Radio Mas FM Seragen. Baik, pemirsa, kembali kami undang para pemirsa untuk bisa berinteraksi secara langsung bersama kami. Jika Anda memiliki aplikasi WA, Anda bisa menghubungi kami via telepon WA di 0821 7000 6087. Dan mungkin ada yang gangguan sinyal di tempatnya masing-masing, bisa menghubungi kami melalui layanan telepon di 0331 544 6087. Baik, alhamdulillah telah terhubung bersama kami. Ada penelpon ke-6. Baik, tadi sudah sempat terhubung ya. Ada Ibu As di Purwakarta, Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Iya. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, izin bertanya sekali lagi mengenai bacaan atau zikir dalam sujud. Setelah bacaan Subhana Rabbiyal A'la itu 1 kali atau 3 kali, biasanya saya membaca doa-doa yang saya inginkan. Tetapi saya pernah mendengar bahwa bacaan yang kita baca dalam sujud itu tidak boleh yang ada di dalam Al-Quran. Apakah betul? Kalau memang seperti itu, apakah saya memang harus menghindari dan mengganti dengan bahasa Indonesia saja atau bagaimana, Ustadz? Mohon pencerahannya. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih kepada Ibu Ya'as ya untuk kedua kalinya. Barakallahu fiik atas pertanyaannya. Berdoa di waktu sujud. Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam memintakan kita untuk banyak berdoa di waktu sujud. Wa fis sujud fa'akthiru fihinna atau fa'akthiru fihi min ad-du'a. Di waktu sujud memperbanyak doa. Ya. Doa ya secara umum
yang tentunya mengandung ya kebaikan, dan yang terbaik tentunya yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang wajib pertama adalah subhana rabbiyal a'la, kemudian kedua dan ketiganya hanya disunnahkan. Kemudian doa yang lain seperti ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya diulang-ulang. Begitu juga Allahumma firli wa tub alaika tawwabur rahim, Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa ant faghfirli maghfiratan minni warhamni innaka antal ghafurur rahim. Allahumma firli dhanbi kullah diqqahu wa jillah wa awwalahu wa akhirah wa sirrahu alaniyatah. Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsira, Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa ant. Ya, doa dan kebaikan dunia dan akhirat. Adapun membaca doa yang redaksinya dalam Al-Quran, apakah diperbolehkan? Untuk menjawabnya, kembali kepada niat kita. Kalau yang dimaksud membaca doa adalah kita niatnya membaca Al-Quran, ya seperti di luar sholat kita membaca Al-Quran, maka tidak diperbolehkan. Tapi jika hanya mengambil redaksi doa yang ada dalam Al-Quran, tidak ada masalah. Boleh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa. Jadi harus dibedakan antara niat kita di waktu berdoa tadi adalah dalam rangka membaca Al-Quran atau ya menggunakan redaksi ya doa yang terdapat dalam Al-Quran. Tidak ada masalah. Ya, oleh karena itu dalam hal ini ya di antara doa-doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di waktu sujud ya subhana rabbiyal a'la udah kita maklumi bersama. Begitu juga waktu sujud Nabi mengucapkan Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhi lilladhi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarah tabarakallahu ahsanul khaliqin. Begitu juga subuhun quddus rabbul malaikati war ruh subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli ya subhana dzil jabarut wal malakut ya wal kibriya wal azamah. Begitu juga Allahumma ighfirli dhanbi kullah diqqahu wa jillahu awwalahu wa akhirah wa alaniyatahu wa sirrah. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik wa bika mink wa a'udzu bika mink la uhsi thanan 'alaik anta kama athlaita 'ala nafsik. Ya, itu di antara doa-doa yang ya diriwayatkan dari Nabi SAW dibaca di waktu sujud, dan doa-doa yang lain karena Nabi mengatakan ya fa'aktsiru fiha minad doa. Di antara doa yang banyak diucapkan Nabi mengucapkan ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Begitu juga doa yang diajarkan beliau kepada Abu Bakar, Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa ant faghfir li maghfiratan min indi warhamni innaka antal ghafurur rahim. Nah, seperti itu. Jadi kesimpulannya, jika niat dari ibu adalah membaca Al-Quran tidak boleh. Tapi kalau mengambil redaksi dari Al-Quran, doa dari Al-Quran, maka tidak ada masalah. Nah, demikian Allahu a'lam. Baik, syukran Ustaz. Jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan. Masya Allah. Semoga jawaban tadi mudah dipahami ya oleh Ibu Asi yang bertanya. Ibu As, di Purwakarta. Semoga juga bisa memberikan ilmu yang bermanfaat pada kita semua yang menyimak malam hari ini. Baik, alhamdulillah telah terhubung kembali ya penelpon ke-7, dan kami himbau kepada seluruh penelpon yang teleponnya sudah diterima oleh tim Fatwa TV agar bisa mengecilkan volume televisi di rumah masing-masing ya, atau bisa di mute terlebih dahulu agar feedbacknya tidak mengganggu berjalannya live pada malam hari ini. Baik, ada penelpon ke-7 malam hari ini Ibu hamba Allah di Kalimantan Barat, Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ibu, satu pertanyaan singkat. Oke. Gini Ustadz, mau tanyakan seputar tahun baru ini Ustadz, karena di sini ini beragam agama ya Ustadz. Cuman sayangnya kami ini orang-orang Muslim ini malah ikut sibuk mengikuti penyambutan tahun baru, ada acara bakar-bakar, bahkan petasan-petasan gitu Ustadz. Nah, yang ingin saya tanyakan gini Ustadz,
Saya kan sebagai tetangga sesama muslim juga ini, ada yang mengikuti bakar-bakar. Terus kemudian kami ini dipanggil untuk mengikuti makan bakar-bakarnya tersebut. Itu diperbolehkan enggak ya Ustadz ya? Terus bagaimana kami menyikapinya gitu Ustadz? Terima kasih. Mohon pencerahannya, jazakumullah khairan. Ya. Ustadz. Ya, terima kasih kepada Ibu hamba Allah di Kalimantan Barat ya. Ya, sebagaimana yang saya sampaikan di awal ya, pembuka pertemuan kita pada kesempatan yang mulia ini, bahwa yang demikian itu bukanlah dari ya ajaran Islam, bukanlah tradisi dari kaum muslimin. Tradisi dari non-muslim, ya itulah hari yang spesial bagi mereka, perayaan tahun baru ya. Itu adalah bagian dari ya budaya mereka. Dan kita dilarang seorang muslim. Allah muliakan kita dengan Islam. Ya. Dimuliakan kita dengan Islam. Maka kita tidak boleh mengekor, tidak boleh mengikuti budaya dan tradisi orang-orang non-muslim. Ya. Rasul mengatakan, "Man tasyabbah biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai satu kaum, dia bagian dari kaum tersebut. Setiap saat kita mohon, berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Apa maksud bacaan dari ihdina tadi? Tunjuki kami kepada jalan yang lurus. Jalan siapa? Orang-orang yang mendapatkan nikmat. Para nabi, para syuhada, para salihin, para siddiqin. Ya. Bukan jalan orang yang ya dimurkai, kaum Yahudi. Bukan kaum yang sesat, kaum Nasara. Jadi kita berlindung kepada Allah dan mengikuti jalan mereka. Kemudian dalam hidup kita malah kita mengikuti tradisi mereka ahlul kitab. Sungguh benar kata Nabi, la tattabi'anna sanana man kana qablakum hadwal qudzati bil quddah hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltum. Qalu wa man ya Rasulullah? Al-Yahud nasuk paman. Niscaya umatku akan mengikuti ya tradisi dan budaya orang-orang yang ya ahlul kitab. Sampai pun kalau dia masuk ke lubang biawak, ya, dob itu ya sejenis biawak gitu ya, kadal, ya di Arab, itu dia akan mengikuti masuk ke lubang tersebut juga. Para sahabat bertanya, siapa mereka? Apakah Yahudi Nasrani? Ya siapa lagi selain mereka? Nah mereka bangga dengan kaum muslimin mengikuti mereka. Dan mungkin ada mengatakan toleransi, bukan itu yang bukan toleransi. Toleransi dalam hal-hal urusan ya kemaslahatan bersama, yaitu urusan dunia. Adapun masalah agama, ini bagian dari agama. Perayaan ya hari seperti itu, hari raya mereka, itu adalah budaya mereka, tradisi mereka, bagian dari agama mereka. Dilarang kita mengikuti, dilarang. Maka oleh karena itu ya bila diundang untuk acara seperti itu, kita katakan ya maaf, saya tidak mengikuti seperti itu, bukan budaya saya. Apalagi mengikuti ya mencicipi atau mungkin memakan hidangan untuk dipersiapkan atau untuk hal-hal yang di situ adalah kemungkaran, maka jangan diikuti dan jangan dinikmati. Nah, tinggalkan. Mulialah dengan agama kita, mulialah dengan keislaman kita. Seorang muslim haruslah memiliki eksistensi dan juga memiliki ya prinsip dalam hidup. Toleransi ada batasnya. Jangan sampai toleransi tapi kebablasan. Nah, demikian, wallahu a'lam. Masya Allah, syukran Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Dan mungkin peristiwa tadi ini banyak dialami oleh sebagian saudara-saudara kita Ustaz, terutama malam hari ini ya. Dan mungkin yang terlebih yang tinggal di perumahan Ustaz, kadang-kala ya, seperti itu. Jujur saja, kita alhamdulillah mayoritas Islam, tapi pemahaman kita terhadap Islam masih perlu memerlukan edukasi. Masyarakat perlu edukasi. Iya betul Ustaz. Banyak kita hanya mengikuti tradisi dan budaya. Iya Ustaz. Tapi sedikit yang betul-betul memahami ya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya, bila kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, kita mengetahui bahwa kita orang yang dimuliakan oleh Allah. Hal yang seperti itu adalah hal yang bukan menambah kemuliaan kita. Ya, seorang Muslim memiliki prinsip toleransi ada batasannya. Masya Allah. Maka umat kita perlu diedukasi ya hal yang seperti itu. Loh, gak akan merugikan kita. Ya, gak merugikan kita untuk yang seperti itu. Anda tidak akan kehilangan kebaikan bila tidak hadir dalam hal itu. Kecuali itu suatu yang diperintahkan oleh agama, bila tidak hadir maka Anda akan merugi. Tapi sesuatu yang dilarang, ya, dilarang menyerupai mereka, mengikuti tradisi mereka, bukan ya kebaikan, tapi adalah kerugian dan juga ya
kejahatan dan kemungkaran yang terjadi. Jadi kita harus memiliki prinsip dalam hidup ini, ya, jangan menjadi orang-orang yang mengekor ya kepada orang-orang yang dimurkai oleh Allah atau orang yang telah disesatkan oleh Allah dari jalan kebenaran. Nah, demikian Allah. Baik Ustaz, jazakumullah khairan, Masya Allah atas jawaban dan solusi yang telah diberikan. Semoga jawaban tadi dapat menjadi solusi ya bagi ibu hamba Allah tadi yang bertanya, dan kita semua yang mungkin mengalami hal yang sama malam hari ini. Semoga Allah kuatkan iman kita dan tetap berprinsip di atas syariat Islam. Barakallahu fikum pemirsa Foto TV dan juga para pendengar. Kembali telah terhubung bersama kita ada penelpon ke-8 malam hari ini, Ibu Fadilah di Sulawesi Selatan. Foto TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Baik, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Iya, Ana mau bertanya Ustaz, sehubungan dengan tadi pertanyaan dari Ibu As dari Purwakarta, Ana juga pernah ditanyakan oleh anak, kan artinya itu adalah yang manfaatnya itu kita bakal mendapatkan 1000 kebaikan dan 1000 derajat. Nah. Mohon dijelaskan Ustadz kira-kira 1000 kebaikan itu apa-apa aja saja kah gitu, karena anak pernah ditanya dan anak tidak tahu jawabannya gitu. Anak ingin jawab secara umum saja. Gitu Ustadz. Syukron, jazakallahu khair. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih kepada Ibu ya, Ibu Fadilah di Sulawesi Selatan ya. Alhamdulillah agama Islam ini luar biasa ya, agama yang mulia, yang sempurna. Kebaikan diperlipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi doa yang tadi mencakup makna ya tauhid, kemudian menyandarkan puji-pujian dan keesaan kepada Allah. Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang maha hidup, Allah tidak akan mati ya, dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu, kebaikan di tangan Allah. Itu luar biasa kandungannya sehingga pahalanya begitu besar. Rasul menyebutkan kataballahu lahu alfa hasanah, jadi beribu-ribu kebaikan ya, dan tidak disebutkan ya, dan ini menunjukkan bahwa tiada batasnya. Ya, alfa sayyi'ah, ya, beribu-ribu kejahatan dihapus oleh Allah. Ya, beribu-ribu tingkatan diangkat derajat kita Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul tidak menjelaskan apa itu kebaikan tersebut. Tapi yang jelas kebaikan. Ya, kebaikan. Sebagaimana juga ya Allah menyebutkan dalam hadis qudsi tentang orang yang berpuasa ya, fa'anna asyam fa'annahu li wa ana ajzi bih. Tidak disebutkan apa balasannya. Ini menjelaskan besarnya. Naam. Maka dengan demikian akan memotivasi kita untuk mengucapkan doa tersebut agar kita meraih beribu-ribu kebaikan tadi dan dihapus beribu-ribu kejahatan atau dosa kita dan diangkat derajat kita dengan beribu-ribu tingkatan. Jadi katakan kepada anak kita menjawab ya wallahu a'lam. Yang penting kebaikan di sisi Allah ya berlipat ganda. Diperlipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka poin yang terpenting adalah mari kita biasakan diri membaca ya. Baik kita mengetahui apa itu kebaikan yang dijanjikan oleh Allah atau tidak, yang jelas Allah telah mengatakan, Rasul mengatakan beribu-ribu kebaikan. Ya, beribu-ribu kejahatan akan dihapus. Beribu-ribu tingkatan akan diangkat derajat kita, beribu tingkatan. Jadi ada hal-hal yang memang tidak bisa kita rekayasa, tidak bisa, karena tidak ada dalilnya secara spesial. Maka kita sebutkan ya secara umum. Ya. Nah, demikian wallahu a'lam. Baik, syukuran Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Semoga jawaban tadi dapat memberikan pemahaman ya bagi Ibu Fadilah yang bertanya di Sulawesi Selatan. Barakallahu fiik. Baik, pertanyaan terakhir pemirsa sekalian. Ada pertanyaan penanya ke-9 ya dari Bapak Abbas di Sumber, Foto TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, silakan Bapak, satu pertanyaan singkat. Ya, Ustaz. Nah. Yang saya tanyakan begini, Ustaz. Yang seperti ini, Ustaz.
Misalnya kita habis sholat fardu atau ada setelah malam sholat fardu, kemudian ada keperluan lain, itu kan belum sempat kita pikir itu ya. Bagaimana itu sholat kita, Ustaz? Nah. Baik, Ya. cukup Bapak? Baik, barakallahu fiik. Itu. Nah, jazakallah khairan. Baik, silakan Ustaz. Ya, terima kasih kepada Pak Abbas ya di Sumber, barakallahu fiik. Ya. Tentang zikir yang mungkin tidak sempurna ya atau tidak lengkap setelah sholat fardu, kemudian ada hajat dan kebutuhan, kemudian kita ya keluar dari masjid atau musalla. Bagaimana dengan sholat kita? Ya, tidak diragukan bahwa sholat kita sah karena tidak ada ya keterkaitan antara sahnya sholat dengan sempurnanya zikir setelah selesai sholat. Itu sudah terpisah ya, kendati adalah satu paket ya, tapi tidak ada kaitan atau syarat bahwa sholat itu sah apabila sholat atau zikirnya sempurna, tidak. Itu hal yang disunnahkan, dilakukan Nabi SAW. Dan itu pun apakah harus lengkap semuanya? Yang paling utama adalah dilengkapkan. Tapi jika tidak, ya jangan sampai ditinggalkan semuanya. Begitu kita mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri, setelah itu ya astagfirullah. Kemudian kita mungkin berdiri untuk hajat dan keperluan yang mendesak, tidak ada masalah. Sambil berjalan bisa kita melengkapkan ya. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallah wahdah. Naam. Mukhlishina lahuddin law karihal kafirun, seperti itu. Jadi bisa sambil sembari berjalan ya bisa melengkapkan hal itu. Naam. Jadi tidak ada Allahumma la mani lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd, bisa. Nah, jika tidak ada yang mendesak, maka duduk diselesaikan dulu, seperti itu. Jika enggak lengkap ya subhanallahnya, alhamdulillah, kemudian Allahu akbar 33 kali, kemudian lengkap dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, atau la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ya, maka bisa baca ya 10 kali, karena ada dalam sebagai riwayat Nabi yang mengucapkan juga 10 kali, seperti itu. Jadi alhamdulillah ya kita diperintahkan beribadah sesuai dengan kemampuan kita. Nah, apa yang mampu kita lakukan itulah yang harus kita maksimalkan. Jika seandainya ada kondisi dan keadaan kita tidak bisa memaksimalkan, ya insya Allah mengetahui kondisi kita. Tapi yang jelas jangan sampai menjadi kebiasaan kita, yaitu tidak menyempurnakan zikir yang begitu besar keutamaan dan pahalanya. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Baik, syukron Ustaz. Masya Allah atas jawaban yang telah diberikan. Dari pertanyaan terakhir tadi dari Bapak Abbas di Sumber ya, semoga dapat memberikan jawaban. Baik Ustaz, itu tadi sebagai penutup live interaktif kita malam hari ini Ustaz. Karena waktu yang membatasi kita, qadarullah, kami ucapkan jazakumullah khairan Ustaz. Barakallahu fikum atas ilmu dan juga jawaban yang telah diberikan malam hari ini. Semoga Allah menjaga antum dan keluarga sekalian. Allahumma amin. Dan menjaga semua kaum muslimin ya di mana saja berada, dan membimbing kita semua untuk jalan kebaikan. Nah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar, karena waktu yang membatasi, maka usai sudah live interaktif kita pada malam hari ini dengan segmen keimanan doa dan zikir bersama guru kita Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA hafizahullah taala. Dan sebelum kami tutup, kami izin mengajak pemirsa sekalian guna memanfaatkan peluang untuk bisa berjuang bersama kami dalam syiar dakwah Islam di Fatwa TV melalui rekening aktif kami yang bisa Anda saksikan di layar kaca Anda masing-masing. Dan pemirsa, saksikan terus program live interaktif Fatwa TV setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Dan informasi seputar Fatwa TV dan juga Dewan Fatwa bisa Anda akses dengan sangat mudah melalui alamat website kami di fatwatv.id dan juga dewanfatwa.com. Dan kami mewakili rekan kerja yang bertugas malam hari ini pamit undur diri. Kami ucapkan jazakumullah khairan. Sampai berjumpa kembali pada live interaktif yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren? Ini mau nanya sudah bersuci atau kemudian bersentuhan